Dan pemirsa, saatnya kami mengajak Anda untuk memantau pembukaan perdagangan saham pada pagi ini. Sudah ada jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Insan, bagaimana pergerakan perdagangan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dan bagaimana tren pergerakannya hingga akhir perdagangan di hari ini? Jessica, kalau kita lihat pergerakan pembukaan saham di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini masih mampu melanjutkan tren penguatan dari penutupan di hari Selasa kemarin. Kalau kita lihat, Jessica, pergerakan pada penutupan perdagangan kemarin dari pasar modal Indonesia mampu mencatatkan kinerja positif, yang mana IHSG kemarin ditutup di level 6.319 atau menguat 1,37%. Saat ini kami pantau dari pembukaan yang mana juga dibuka di zona hijau di level 6.338. Sampai dengan saat ini indeks masih mampu mencatatkan kinerja positif sekuat 0,42%, penguatannya sekitar 27 basis point dengan catatan nilai transaksi di sekitar 3,8 triliun rupiah. Kalau kita tanyakan kepada para pengamat apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan ataupun menjadi sentimen perdagangan pada hari ini, misalnya dari pengamat pasar modal Mirae Asset, Navan Aji Gusta juga menyebutkan bahwa mulai dari faktor sentimen global terkait meredanya eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yang mana kalau kita ikuti dari Presiden Donald Trump juga lebih menunda opsi aksi militer dan memilih untuk mengubahnya menjadi jalur diplomasi untuk meredakan kekhawatiran geopolitik global. Ini juga menjadi salah satu katalis positif yang mendorong kinerja penguatan bursa global termasuk dari bursa pasar modal Indonesia. Sehingga kalau kita lihat, Jessica, kalau yang mana dari meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah ini juga berimbas pada menurunnya harga minyak mentah global. Kalau kami pantau saat ini, yang mana harga minyak mentah baik dari Brent maupun WTI, keduanya saat ini terkoreksi, yang mana dari Brent misalnya terkoreksi 1,41% yang sudah turun di level 78,22 dolar per barrel, diikuti dengan harga minyak mentah WTI yang terkoreksi 1,89% atau saat ini berada di level 74,35 dolar per barrel. Nah, Jessica, kalau kita lihat juga tak hanya dari sentimen global yang ikut menjadi salah satu katalis positif bagaimana meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah, namun dari dalam negeri, Navan juga melihat adanya sejumlah sentimen yang ikut mendorong penguatan kinerja pasar modal Indonesia. Mulai dari sejumlah data-data positif yang telah dipaparkan kemarin dari Badan Pusat Statistik, ini juga menjadi salah satu hal yang mendorong penguatan kinerja pasar modal Indonesia. Sementara kalau kita lihat juga dari sisi lain, dari pengamat juga melihat terkait dengan bagaimana pekan pertama bulan Agustus ini akan terjadinya rebalancing portofolio dari para manajer investasi atas penyesuaian ulang dari konstituen di sejumlah indeks pasar modal Indonesia. Namun kalau kita lihat juga adanya meredanya ketegangan geopolitik ini juga menjadi salah satu kinerja positif yang akan mengurangi tekanan khususnya dari sejumlah emiten yang bekerja di sektor energi milik perusahaan Indonesia yang akan mampu diprediksi menguat pada perdagangan hari ini. Sehingga dari analis juga memprediksi bahwa pergerakannya masih akan mampu bertahan penguatannya secara terbatas dengan level di range sekitar support 6.254 sampai dengan resisten di 6.454. Jessica. Iya, Insan, dengan penguatan indeks harga saham gabungan saat ini, apakah diikuti dengan aksi beli dari para investor asing dan juga domestik? Jadi kalau kita lihat dari data secara daily yang mana kami pantau, misalnya dari Jakarta Composite Index secara daily kita lihat kemarin yang mana investor asing telah mencatatkan beli untuk masuk ke sejumlah aset berisiko termasuk pasar modal Indonesia. Yang mana kalau kita lihat dari datanya, dari net foreign buy secara daily tercatat ada 741,19 miliar rupiah dana asing yang segar masuk ke pasar modal Indonesia. Sehingga sejumlah sentimen yang turut mendorong kinerja penguatan indeks harga saham gabungan pasar modal Indonesia diharapkan akan mampu menarik lebih banyak dana dari atau permodalan asing yang akan masuk untuk mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia. Meski kalau kita lihat, Jessica, secara datanya atau secara year to date-nya dari pasar modal Indonesia masih mencatatkan foreign sales sekitar 95,75 triliun, namun kalau kita lihat secara daily atas sejumlah sentimen positif yang ikut menggerakkan kinerja performa pasar modal Indonesia, pada kemarin kita telah mencatatkan net foreign buy di angka 700-an miliar rupiah. Untuk sekarang demikian, Jessica.
Insan, apakah pergerakan nilai tukar rupiah juga searah dengan perdagangan saham pagi ini? Ya, kalau kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah ini juga ikut terdongkrak dengan sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakannya pada hari ini. Misalnya kami pantau saat ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kami pantau dari RTI Business misalnya, penguatannya ini juga terapresiasi, yang mana kalau kita lihat dari kurs JIS-DOR kemarin masih ditutup di level 18 ribuan terhadap dolar Amerika Serikat, namun saat ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini terapresiasi 0,46% di level 17.930. Meski dari para pengamat juga menilai masih banyaknya sejumlah sentimen terkait salah satunya bagaimana eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu katalis utama yang akan mampu mendorong bagaimana volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari pengamat juga menilai bahwa sejumlah sentimen positif, termasuk mereka akan menantikan bagaimana data dari kinerja keuangan kuartal kedua tahun ini akan dibawakan oleh Badan Pusat Statistik menjadi salah satu hal yang akan mereka perhatikan dan juga akan ikut menggerakkan bagaimana performa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kembali ke studio, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.